Ya. Jadi kita hanya menyelesaikan 1 minggu saja, nanti kalau ada kekurangan nanti ditambahin. 2 minggu yang lalu kita belajar apa waktu itu? Penaksiran parameter ya, masih ingat ya? Penaksiran parameter, apa konsepnya di situ? Nah, masih ingat konsepnya nggak? Jadi semuanya bermain dengan sampel ya. Uji parameter, kemudian uji hipotesis ya. Hipotesis. Nah, sekarang juga masuk ke dalam analisis regresi, itu juga sepertinya pakai sampel sebetulnya. Analisis regresi. Jadi kalau penaksiran parameter itu apa? Kita mengambil sebagian dari populasi, kemudian kita mencoba untuk menaksir keadaan dari populasi itu ya, bisa rata-ratanya, kemudian apa lagi? Atau kuadratnya ditaksir ya, ada di mana sampai di mana kan gitu ya, dari A sampai B gitu, atau kuadratnya gitu dari A sampai B dengan suatu power of test ya, atau kekuatan uji ya, 1 kurang alfa. Nah, ingat ya, 1 kurang alfa. Nah, alfa itu artinya apa minggu kemarin tuh? Halo? Alfa itu apa? Kesalahan apa namanya? Kesalahan tipe pertama kan gitu ya. Kesalahan tipe pertama, kemudian ada lagi namanya beta. Beta kesalahan tipe kedua ya. Nah, nanti di sini ada lagi namanya alfa beta ya, dalam analisis regresi ya, itu mungkin akan beda ya. Atau mungkin nggak usah pakai alfa beta deh ya. Kalau dalam buku mungkin gitu juga ya. Kayak alfa beta, tapi bukan itu maksudnya. Mungkin diganti aja alfa itu nanti dengan A, beta dengan B ya. Terus apa lagi? Mu di antara A sampai B atau rata-rata populasi itu akan berada di antara A sampai B dengan keyakinan 1 kurang alfa kan gitu ya. Terus kalau dia atau kuadrat juga gitu ya, dengan keyakinan sekian. Nah, terus masuk ke beda 2 rata-rata ya. Nah, beda 2 rata-rata ini banyak rumusnya ini ya. Tuh, makanya kalau untuk ujian nanti disiapin aja rumus itu semua. Ada yang sampelnya kecil ya. Kalau dia normal, sampelnya kecil, gimana tuh? Pakai T ya, didekati dengan distribusi T student. Nah, terus kalau mu1 kurang mu2 itu ya, mungkin ini lebih banyak rumusnya ya. Kalau mu1 kurang mu2 juga gitu. Ada yang sampelnya besar, kemudian ada sampelnya kecil, kemudian satunya besar, satunya kecil gimana? Oh, gitu ya. Nah, terus apa lagi? Untuk 1 kuadrat per 2 kuadrat, T2 kuadrat ya. Nah, itu kan udah ditanya juga minggu lalu kenapa begitu gitu ya. Kenapa bukan T1 kuadrat kurang T2 kuadrat? Nah, mungkin karena distribusinya nggak bisa dibuat kalau dia T1 kuadrat kurang T2 kuadrat gitu ya. Terus dalam uji hipotesis apa yang dilakukan waktu itu? H0 itu kan. H0, nah, ini juga banyak rumusnya yang mungkin hampir sama banyak dengan penaksiran parameter itu. H0, mu, kita mau menguji suatu anggapan gitu ya. Walaupun yang kita yakini sebetulnya adalah H1 gitu kan. Nah, di H0, mungkin selama ini rata-rata apa gitu ya, rata-rata nilai mahasiswa mungkin 70 dulu ya contohnya ya. Tapi mahasiswa bilang, wah enggak ya, mungkin dosennya juga yakin gitu ya. Mungkin mahasiswanya makin lama makin pintar. Jadi makanya mu itu besar dari 70 gitu ya. Jadi yang kita uji itu nilainya tunggal ya. Walaupun H0 itu misalkan mu yang besar kerjasama dengan 70 atau 75 gitu ya.
Kemudian H1-nya besar dari 75 misalkan. Berarti yang diuji, yang dimasukkan ke dalam rumus tetap yang sama dengan gitu ya. Siapa lagi? Alfa kemarin, masih ingat? Peluang kita menolak H0, padahal H0 itu benar ya. Kalau H1 apa? Peluang kita menolak H1, padahal H1 itu benar. Nah, boleh dibalik ya. Kalau menolak H0 itu sama aja dengan menerima H1 kan. Kalau H1 itu H0 itu benar, boleh dikatakan H0 itu benar itu apa? H1-nya salah gitu ya. Ya, jangan terbalik aja. Kalau kita menolak H1 sama dengan menerima H0. Ya. Kalau H1-nya benar, berarti H1-nya salah. Nah, gitu ya. Nah, terus sekarang kita masuk ke analisis regresi ya. Nah, regresi ini ada dua topik sebetulnya. Mungkin Anda pernah dengar juga yang namanya time series analysis gitu ya. Time series analysis. Nah, mungkin nanti kalau Anda bekerja itu banyak digunakan ya. Misalkan bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, terus bulan 12 gitu ya. Nah, terus mungkin kita menghitung inflasi misalkan ya. Mungkin bulan 1 inflasi sekian, bulan 2 sekian, bulan 3 sekian, bulan 4 sekian. Itu namanya analisis time series ya. Atau kalau dalam topik yang lain itu dikatakan peramalan namanya ya, peramalan. Nah, regresi ini juga masuk suatu subtopik dari peramalan itu, gitu ya. Nah, ini perlu Anda bedakan di situ. Kalau peramalan itu nanti banyak sekali ya. Misalkan sekarang inflasi 7% misalkan ya, bulan kemarin, terus bulan sekarang diramalkan. Mungkin berbagai macam metode bisa digunakan di situ ya. Apakah Anda mau mengambil data bulan-bulan sebelumnya, kemudian Anda gunakan teknik statistik untuk meramalkan. Nah, salah satunya namanya teknik ramalan konstan. Kalau konstan ya kalau bulan lalu 7% ya sekarang ya kira-kira 7% juga lah gitu ya. Itu kalau yang terlalu pragmatis ya. Bisa orang tidak suka cara seperti itu ya. Kalau konstan ya harus ditunjukin dong, harus diplot titik-titiknya ya. Di bulan 1 berapa 7%, bulan 2 berapa, bulan 3 berapa, sekarang bulan 12 berapa, itu berdasarkan data masa lalu ya. Nah, itu kita melakukan peramalan namanya. Nah, bisa aja hasilnya kita ambil 7% ya, boleh lah. Itu salah satu metodenya ya konstan gitu. Ambil aja rata-ratanya kan bisa tuh. 7%, 8%, 9% misalnya, terus ada 7 lagi, 6 lagi, terus saya jumlahin semua, saya bagi dengan 11 misalkan. Itu boleh-boleh saja. Ya. Nah, tapi itu ada nanti ukuran-ukurannya tentunya ya. Itu berkaitan nanti dengan error ya. Error atau galatnya. Biasanya kalau kita melakukan peramalan itu, kita memilih beberapa metode ya. Nah, tentunya berdasarkan pengalaman juga ya. Kalau saya dengan Anda melakukan peramalan, mungkin hasilnya tidak akan sama ya. Mungkin saya cukup pengalaman dibandingkan Anda. Jadi caranya ya, biasanya kita plot dulu titik-titik itu. Titik plot-plot itu, titik-titiknya diplot, kemudian kita bisa lihat tuh, kira-kira secara kasat mata tuh, apakah dia menaik, menurun, apakah dia siklik ya. Nah, ini mungkin yang paling rumit itu namanya metode siklik. Nah, regresi linear juga masuk salah satu dalam metode peramalan. Jadi kalau Anda lihat bukunya di perpustakaan, ada bukunya, satu buku ya. Teknik peramalan itu coba dibaca-baca ya. Itu ada juga regresi di sana. Nah, terus kalau kita udah lihat datanya itu kita plot, nanti ada di sini ya. Itu akan kelihatan nanti apakah dia akan regresi. Regresi itu kalau regresi namanya linear, regresi linear ya, itu garis ya, garis. Gampang sebetulnya itu ya. Tapi harus ngerti ya apakah itu peramalan atau analisis regresi gitu masalahnya.
Jadi kita lihat, kemudian kita upload. Nah, Anda bisa menggunakan salah satu dari teknik metode peramalan itu. Oke, nah, sekarang kita mau masuk ke regresi ini dulu ya. Tadi ukurannya gini ya, kalau kita pilih, kalau kita meramalkan itu harus lebih dari satu metode Anda gunakan ya. Satu metode, kemudian Anda hitung namanya errornya. Nah, itu perlu Anda catat itu ya, karena nggak ada di buku. Anda gunakan beberapa metode, kemudian Anda hitung errornya. Nah, hitung error ini lagi, nah, itu nanti namanya ada mean square error ya. Nah, ukuran error itu juga macam-macam ya. Yang mungkin dalam buku ini saya perhatikan Anda lebih banyak disuruh menghitung pakai MSI itu ya, mean square error. Square itu apa sih? Square itu apa? Kuadrat ya. Kenapa error dikuadratkan? Halo? Kenapa error dikuadratkan? Ya, gitu. Kalau kita menaksir satu titik itu kan bisa aja nilainya di kiri atau di kanan kan gitu ya. Kita mendekati itu. Kalau di kiri itu nilainya negatif nanti kan. Nilai aslinya dibandingkan dengan nilai yang di sebelah kiri kan negatif tuh. Kebalik ya. Taksiran dikurangi nilai asli negatif ya. Kalau nilainya di kanan, kanan kurang nilai aslinya berarti positif kan gitu ya. Itu makanya harus dikuadratkan. Nah, gitu. DMSE namanya. Jadi dihitung dia misalkan 3 metode Anda gunakan. Jadi 3 itu juga dilihat ya. Keluar datanya seperti apa, kita gunakan metode yang mana, jangan sembarangan gitu. Kalau sembarangan ya orang tuh nggak ngerti aja masalahnya ya. Semuanya kayak pilkada kemarin ya. Wah, udah berbusa-busa bilang mau menang, ternyata nomor 3 ya. Itu memalukan sekali ya. Dengan ambil data yang nggak benar, terus orang yang ngerjain juga nggak benar gitu ya. Nah, itu sudah apa ya, melawan nilai-nilai ilmiah gitu. Tidak boleh sebetulnya. Atau Anda mau mengatur misalkan, wah ini saya ramalin nih tahun depan gini, tidak begitu ya. Itu juga tidak benar ya. Atau Anda lakukan ini, terus ada akibatnya juga tidak akan seperti itu gitu. Ya begitulah kira-kira ya. Oke. Sampai di mana tadi itu ya? Sekarang kita mau masuk ke analisis regresi ini lagi tadi. Jadi mean square error tadi kita ambil semuanya untuk semua metode, ya, kemudian diambil yang paling kecil ya errornya, tentunya begitu. Jadi metode itu yang dipilih untuk meramalkan. Nah, gitu. Analisis regresi termasuk salah satu metode untuk meramalkan. Ya. Tapi di sini kita tidak akan melihat itu sebagai metode peramalan. Nah, itu masalahnya ya. Sorry ya. Di sini juga bisa dianggap dia sebagai suatu metode untuk melakukan peramalan. Tapi lebih khusus lagi, kita akan melihat regresi itu sebagai respon ya. Jadi respon. Jadi kalau ada respon tentunya ada treatment dong ya. Ya misalkan contoh jam belajar misalkan ya. Jadi kalau Anda cobalah kalau Anda melakukan penelitian kecil-kecilan boleh kok ya. Misalkan tanyain teman-teman Anda semua berapa jam Anda belajar seminggu gitu. Kalau per hari mungkin terlalu runyam ya, enggak apa-apa juga per hari ya. Jumlah jam belajar per minggu ya, kemudian catat IPK-nya berapa gitu. Nah, gitu ya. Jadi jumlah jam belajar itu yakin nggak Anda itu mempengaruhi IPK? Gitu ya. Tanya dulu. Jumlah jam belajar per minggu misalkan ya. Atau ada lagi teman Anda nih mau meneliti apakah jumlah jajan per minggu mempengaruhi IPK nggak gitu. Gimana tuh? Ya, Anda harus komen ya kalau saya tanya ya. Jumlah jajan per minggu ada yang 100.000, 200.000, 1 juta gitu misalkan ya. Mungkin yang dapat kirimannya banyak gitu ya. Apakah itu mempengaruhi IPK nggak kira-kira? Halo? Tidak, Pak. Kenapa tidak? Mungkin.
Makan aja deh kerjaannya kali ya, nggak belajar kan. Tapi sampai tingkat tertentu mungkin iya gitu ya, betul nggak? Kalau ada perutnya keroncongan belajar juga kan nggak bisa juga gitu. Nah, tapi ya itu batasan masalahnya ya. Mungkin sampai tingkat tertentu sih iya, nah mencari batasnya itu mungkin masalah tersendiri ya. Tapi kalau yang kita mungkin mau bahas itu yang secara general saja ya. Tapi kalau udah tingkatan lanjutannya ini tahu kita nih di mana bedanya itu, di mana batasnya itu ya. Misalkan jajannya 5.000, 10.000, oke lah gitu ya, sampai 30.000 mungkin bisa menaikkan IPK gitu. Tapi kalau dinaikin lagi mungkin tidak gitu ya. Mungkin begitu. Nah, jadi mencari batasnya itu lain lagi masalahnya nanti. Jadi secara umum, kalau jumlah belajar per minggu, yakin nggak Anda mempengaruhi IPK? Halo? Yakin ya? Iya, Pak. Oke. Nah, jadi kalau seandainya itu meyakinkan, nanti meyakinkan itu ada ukurannya ya. Seberapa besar jam belajar itu dapat menerangkan IPK. Gitu. Ya. Kok saya cari di buku Anda ini kok nggak ada ya. Kalau nggak ada saya tambahin nanti minggu depannya. Ya saya tahu itu ada namanya. Jadi ukurannya itu dari 0 sampai 1 ya. Jadi seberapa besar jumlah jam belajar per minggu itu mempengaruhi IPK. Itu bisa Anda ukur. Dan nilainya dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 100% ya. Misalkan kalau dia nilainya 80%, berarti 80% variabel jumlah belajar itu dapat menerangkan IPK. Nah, jumlah jajannya juga itu bisa sebetulnya diukur. Apakah jumlah jajan itu mempengaruhi IPK? Ya mungkin pengaruhnya bukan positif ya, bisa negatif gitu ya. Semakin banyak jajannya dia nggak belajar gitu, jadi makan aja deh kerjaannya. Apa lagi kira-kira yang mempengaruhi? Mungkin mau diteliti apakah tunjangan langsung tunai itu mempengaruhi inflasi nggak itu? Ya tentunya mungkin ini secara nasional ya. Ya mungkin ini urusan Anda nih nanti nih. Atau kenaikan gaji pegawai apakah mempengaruhi inflasi nggak gitu loh. Ada yang mau komen nggak kira-kira? Kalau bantuan langsung tunai itu kan Anda tidak bekerja ya. Terus Anda dikasih uang. Tanpa bekerja dapat uang, artinya kalau secara produksi itu tidak berproduksi gitu ya. Gimana tuh kira-kira? Anda yang udah belajar ekonomi sebanyak itu, akuntansi gitu, kan belajar ekonomi juga, jadi sama aja kan? Gimana tuh pengaruhnya? Inflasi, Pak. Saya mencurigai. Gimana? Silakan. Ya, karena kalau misalkan bantuan langsung tunai itu kan dia menambah uang beredar di masyarakat, sedangkan tidak diiringi dengan bertambahnya produktivitas masyarakat itu, Pak. Jadi barang dan jasa yang ada di masyarakat itu tetap, sedangkan jumlah uangnya bertambah sehingga menghasilkan efek inflasi di masyarakat itu gitu, Pak. Mungkin itu. Itu harus kita uji dulu gitu ya. Oh iya Apalagi sih, Pak. sekarang banyak bagi-bagi uang loh ya. Saya juga hampir dapat tuh. tapi tapi dilarang mengambil ya. Jadi saya juga hampir dapat, terus dilarang mengambil, rupanya itu ada batasnya ya. Jadi yang pendapatan sekian nggak boleh ngambil. Kalau diambil nanti ya diusut nanti sama inspektorat ya, ambil inspektorat. Mungkin kalau saya daftar saya dapat ya. Jadi tanpa kita bekerja, tanpa kita memberikan nilai tambah, kita dapat uang. Jadi itu betul kata Anda, teman Anda itu menambah uang yang beredar, sementara barang dan jasa tidak bertambah gitu ya. Itu dicurigai ya, meningkatkan inflasi, tapi itu harus diuji gitu ya. Kalau secara ilmiah itu ya harus diuji. Kenaikan gaji pegawai, ya, bisa nggak tuh? Ya, mungkin harus diuji juga kali ya.
apa lagi kira-kira? Mungkin kalau dia di obat-obatan tuh ngujinya ya mungkin kadar zat apa gitu ya, mungkin 1%, 2%, 3% gitu ya. Apakah ini akan uh, menghasilkan apa respon yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kira-kira begitu masalahnya. Jadi ada treatment, ada respon gitu ya. Nah, di dalam regresi ini ada dua, mungkin langsung aja ya. Ada namanya simple linear regression ya, atau regresi linear sederhana. Jadi bentuknya itu nanti saya tidak tahu di buku Anda pakai alfa atau pakai beta, tapi kayaknya kita tulis saja Y sama dengan AX tambah B. Anda masih ingat ya gambar-gambar itu kan ya? Misalkan Y itu 2X tambah 3 kan bisa gambar kan ya? Itu kan garis lurus kan ya? Garis ya. Coba di plot nih sekarang. Y sama dengan 2X plus 3 gitu ya. X-nya di sumbu mendatar, Y-nya sumbu tegak ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 3 berarti ya. Kalau dia garis, atau X-nya berpangkat 1, itu cukup Anda membutuhkan cuma dua titik saja ya. Jadi kalau dia X-nya 1, berarti Y-nya 5 kan gitu ya. Jadi kalau ini 3, kalau 0 ya, kalau 1, 3 berarti dihubungkan garis itu. Ya. Tapi yang memotong sumbu Y itu Anda kasih garis ya, Anda bedain warnanya. Jadi yang kita ambil nanti cuma yang sebelah kanan sumbu X-nya saja. Nah, sekarang coba Anda plot titik-titik sekitar apa garis itu ya. Titik-titik aja dibikin ya, sembarang terserah Anda lah gimana bentuknya nanti. Udah? Sudah? Nah, ini untuk memberikan pemahaman Anda gitu ya. Filosofinya kenapa kok harus begitu gitu. Jadi titik-titik itu artinya itu nilai data ya. Jadi kalau ada plot itu nilai datanya XI, YI ya. Betul? Untuk setiap titik itu. Sama aja prinsipnya kalau semakin banyak titik yang Anda ambil, kalau atau sampel data regresinya itu mungkin ramalan Anda akan semakin bagus gitu ya. Karena mengambilnya itu tentunya itu namanya sampel juga ya, sampling. Kecuali kalau data inflasi bulan ini, ya itu mungkin bukan sampling ya, itu mungkin ya cuma itu data yang tersedia ya. Itu perlu diperhatikan. Nah, jadi udah ada datanya tadi XI, YI ya. Mungkin kan XI, YI yang Anda plot tadi kan tidak tepat pada titik ya. Tidak tepat pada garis, sorry ya. Tidak tepat pada garis. Nah, coba Anda tarik garis lurus dari garis itu ke titik XI, YI sembarang aja. Ya. Sembarang aja. Nah, itu namanya EI namanya ya. E-nya apa itu? Error itu loh ya. Yang Romawi itu. Romawi itu yang besar tapi Romawi ya. Anda tulis sebagai EI namanya. EI itu artinya perbedaan antara titik pada garis pada XI itu dengan XI, YI yang Anda plot itu ya. Pada titik. Oke, bisa ya? Itu namanya error ya. Jadi itu kesalahan Anda menaksir XI, YI itu dengan garis itu ya. Nah, itu makanya kalau kita meramal nanti makanya metode ramalannya bisa banyak ya. 2, 3, 4 metode. Kemudian EI-nya itu Anda minimize. Berarti kebayang ya. Kalau EI itu kalau titiknya itu ada 30, mungkin disaranin juga gitu ya. Semakin banyak dia titiknya semakin bagus ya. Nah, karena nanti ada yang diasumsikan di situ ya. EI-nya itu berasumsi normal. Nah, gitu ya. Kalau normal berarti sampelnya harus 30 lebih ya. Gitu. Walaupun nanti dalam latihan saya cukup menyuruh Anda menghitung 7 saja. 7 data saja. Nah, dicoba nanti melihat bagaimana metode itu bekerja gitu ya. Oke, itu pendahuluannya sudah ya.
Nah, ini sudah ada nih definisinya ya. Nah, ini pakai alfa beta boleh, tapi ini alfanya sama betanya bukan alfa beta yang kemarin ya. Nah, ini lain lagi. Ini cuman konstanta saja ya. Anda menaksir alfa dan beta ini atau A dan B gitu ya. Kalau saya perhatiin tadi di transparannya ada yang pakai AB. Kebetulannya sama awalnya ya. Alfa itu A kan ya. Beta itu B. Nah, E itu error gitu ya. Oke, bisa? Jadi yang mau saya ramalkan adalah garis itu ya. Garis itu adalah Y sama dengan A tambah BX. Atau alfa tambah beta X. Atau sama saja ya. E itu adalah errornya. Di error itu variabel random ya. Yang berasumsi berdistribusi. Ini normal harusnya nih ditulisnya ketinggalannya. Dengan rata-rata 0, ekspektasi lagi ya. Udah dulu aja. Jangan sampai lupa ya. Ekspektasi dari E itu berarti ini rata-rata ya. Ekspektasi itu kan nilai rata-rata. Nilai rata-rata variabel random yang muncul. Di rata-ratanya 0, simpangan bakunya, variansinya atau apanya waktu itu? Variansi itu apa namanya? Variansnya gitu ya, tau kuadrat ya. Kuantitas dari tau kuadrat seringkali dikatakan error variansi atau variansi dari sisanya. Jadi yang mau Anda taksir itu sebetulnya adalah Y sama dengan alfa tambah beta X saja. Nah, kalau pakai EI ini saya kira ini harus pakai YI di sini. YI alfa tambah beta XI tambah EI. Tapi ini lain lagi nanti ya. Oke, paham masalahnya itu ya? Nah, ini tadi yang Anda gambarkan tadi ya. Ini garis ramalan kita. Ini titik sampelnya, ini X1, Y1 gitu. Ini X2, Y2, ini X3, Y3, ini X4, Y4, ini X5, Y5. Jadi Anda perhatikan garis ramalannya mungkin ini cukup bagus gitu ya. Di garis regresi yang benar, kenapa benar? EY. EY itu sama aja dengan ekspektasi dari Y ya. Atau bisa juga ditulis sebagai mu Y. Sama dengan alfa tambah beta X. Nah, ini hasil ekspektasi ramalannya ya. Atau kita tulis Y kecil sama dengan alfa tambah beta X. Itu boleh. Oke, paham ya? Nah, jadi tapi yang perlu diperhatikan X itu adalah treatmentnya, Y itu adalah responnya. Nah, apakah bulan itu bisa dianggap respon? Nah, itu tadi dengan metode peramalan tuh mungkin agak beda masalahnya ya. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, berarti itu 1, 2, 3 itu saya kira bukan treatment itu ya. Bulan Januari, Februari, Maret apa treatment apanya gitu. Tapi regresi linear dapat juga digunakan untuk meramalkan itu, meramalkan. Oke, lanjut ya. Ini apa masalahnya? Ini ada statistical model, ada data, kemudian model statistik, kemudian systematic component, random errors, model extract, averaging, systematic in the data living. Ya, itu aja lah ya. Di data telah diambil gunakan statistical methods. Nah, ini kan statistical methodnya jadi apa? Spesifikasi model statistik, formula, dan asumsi-asumsi. Nah, gitu tadi ya. Jadi kalau untuk melakukan apa tuh peramalan, ya mungkin cuma bulan itu dianggap 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nah kalau di sini itu treatment namanya ya. Treatment ya beda kayak itu tadi. Persentase kadar zat apa di apa tuh ya.
Jadi kalau di engineering banyak sekali itu ya. Misalkan kadar karbonnya sekian, kekerasannya berapa gitu ya, itu dicatat tuh semua. Nah, apakah itu tren linear atau bukan? Nah, kalau bukan ya mungkin kita bisa menggunakan yang lain ya. Terus kalau misalkan apa tadi, jumlah jam belajar gitu ya, nah, itu kan juga seperti angka kayak bulan-bulan itu kan, bulan 1, bulan 2 terus ya, kemudian jumlah jam belajar ya itu ada yang 3, 4, 7, 10 gitu ya, 15, mungkin ada yang sampai berapa, 6 kali 5, 30 jam seminggu belajarnya, tapi idealnya tuh 2 kali jumlah SKS ya, jumlah belajar mandiri itu, untuk hasil yang baik gitu ya. Kemudian menaksir parameter, yang biasa aja ini ya, parameter dari data. Kemudian apa lagi? Menguji sisa, nah maksudnya errornya itu diuji ya. Untuk modelnya, jika modelnya tidak sesuai, mungkin errornya terlalu besar ya, mungkin kita harus mengganti modelnya ya. Mungkin kalau dalam peramalan ini biasanya. Kita ganti modelnya, kemudian kita lakukan uji lagi. Kalau dia sudah cukup, kita anggap dia cukup sesuai, maka kita usulkan model itu. Atau hasilnya kita gunakan. Nah, jadi ini yang mau kita ramalkan ya. Nah, ini nanti ada, kalau regresi linear sederhana itu A tambah BX saja. Ya. Tapi kalau nanti regresi linear berganda atau multiple linear regression model itu A tambah, biasanya nggak pakai A dia ya, tapi pakai B0 gitu, beta 0, tambah beta 0 ya, beta 1X1, tambah beta 2X2, tambah beta 3X3 gitu ya. Nah, untuk regresi berganda itu misalkan contohnya saya mau menguji nih apakah bantuan langsung tunai, terus kenaikan gaji pegawai, terus satu lagi mungkin jumlah ekspor gitu misalkan, sorry ya, jumlah impor kali ya, jumlah impor ya, jumlah impor. Jadi 3 faktor itu apakah mempengaruhi tingkat inflasi. Jadi itu sebagai inflasi tentu ya. Nah, X1-nya itu sebagai bantuan langsung tunai, X2-nya itu sebagai kenaikan gaji pegawai, X3-nya sebagai jumlah impor. Mungkin perlu juga kita waspadai di situ satuannya gitu ya. Mungkin kalau jumlah impor itu mungkin bukan jumlahnya kali ya, nilainya kali, nilai impor. Gitu. Nah, kalau ini cuma satu saja, berarti ini hanya ada satu treatment gitu ya. Misalkan tadi jumlah jam belajar sama IPK gitu ya, atau bantuan langsung tunai terhadap inflasi. Ya, tentunya datanya udah kebayang ya, seperti apa ya. Kalau bantuan langsung tunai sama inflasi, datanya gimana tuh kira-kira? Halo? Kebayang nggak datanya seperti apa? Data itu tentu harus banyak ya, kalau data regresi. Jadi XI-nya apa? XI, YI. YI-nya itu inflasi ya. Kemudian XI-nya itu BLT. Nah, kira-kira bentuk datanya gimana tuh? Halo? Ya, mungkin bisa ya diambil bulan sebulan gitu ya, atau mungkin udah berapa lama sih BLT itu hanya gitu. Mungkin 2 tahun gitu ya, 2 tahun. Kalau kita ngitung inflasi berarti ada, kalau 2 tahun berarti 24 datanya berarti dong ya. Di bulan pertama kita dapat datanya misalkan bantuan langsung tunai sekian triliun, inflasi waktu itu sekian gitu ya. Bulan kedua bantuan langsung tunai sekian, inflasi sekian. Ketiga bantuan langsung tunai sekian, inflasi sekian gitu. Kira-kira gitu bentuknya nanti.
Nah, nanti masih ada kaitannya dengan time series itu kan ya, bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, terus gitu ya. Atau Januari, Februari, Maret, April, terus gitu. Nah, untuk datanya nanti bentuk XI, YI ya. Jadi XI, YI itu yang akan diolah untuk menjadi bentuk A tambah BX itu. Bayang nggak sih? Halo? Wah, jangan-jangan saya aja yang bayangin sendiri gitu ya. Nah, oke. Nah, ini tadi yang udah Anda plot tadi ya. Nah, kira-kira kalau di plot titik-titik data itu seperti ini dia. Ini ya, kan yang kelihatan ya. Kelihatan dia melengkung sepertinya nih ya. Nah, itu yang kita meramalkan itu ya. Kalau melengkung ini dibandingkan dengan yang lurus, kira-kira jumlah kuadrat dari errornya itu mana yang lebih besar coba? Harusnya udah bisa ada jawabnya. Mana yang lebih besar? Yang melengkung atau yang lurus? Atau mana error yang lebih kecil? Atau mana metode yang lebih baik? Apakah yang melengkung itu atau yang lurus? Halo? Mana yang lebih baik nih? Kalau untuk data seperti ini, data diplot ya X1, Y1, X2, Y2, gitu, X3, Y3, gitu. Tidak perlu urutan ya, terserah saja. Jelas kalau kita memplotnya kan tergantung posisi XI sama YI-nya itu ya. Mana yang lebih bagus? Yang lurus atau yang bengkok? Yang bengkok bukan Pak? Ya, yang bengkok tuh kayaknya lebih mendekati gitu ya. Lebih mendekati keadaan plotting datanya itu. Nah, kalau yang ini, nah, mungkin ini dengan garis lurus ini lebih baik ya. Tapi idealnya kan harusnya bengkok-bengkok juga dong, harusnya ya ngikutin ya kayak ular gitu. Tapi metodenya enggak ada itu. Nah, itu nanti ada namanya metode siklik namanya ya kalau Anda berminat. Bentuknya itu dalam bentuk kosinus dan sinus ya. Sinus dan sinus masih ingat ya gambarnya ya? Seperti apa itu? Seperti gelombang-gelombang itu ya. Nah, itu bisa digunakan. Kemudian ini juga kira-kira mendekati ya. Nah, kemudian yang terakhir ini kalau Anda dekati dengan garis lurus ya, nah, garisnya ini ya. Kalau Anda paksakan ya, bisa dipaksakan regresi linear itu. Kalau Anda hitung nanti dia akan jadi garis lurusnya seperti ini, konstan gini ya. Kenapa? Karena jumlah errornya nanti akan diminimize ya. Apa namanya? Bukan diminimize ya. Dia itu jumlah error yang di atas ini dengan yang di bawah ini saling mempengaruhi ya. Ini nanti kalau jumlah errornya itu sama besar, dia akan nanti akan jadi garis lurus dia. Ini jadi ini kan cukup mendekati ya. Errornya negatif, nih errornya positif, ini positif negatif gitu ya. Jadi ini yang nanti metode katanya kurva itu lebih baik ya daripada garis lurus ya untuk meramalkan ini. Jadi tidak selalu regresi linear itu bagus ya. Jadi pertama kita perhatikan dulu apa masalahnya gitu ya. Kalau tadi jumlah jajan terhadap IPK ya kayaknya ya Anda tertawa aja mungkin ya. Menurut dugaan saya sampai tingkat tertentu mungkin bisa ya mempengaruhi. Tapi mungkin kalau terlalu besar ya mungkin tidak mempengaruhi dia. Mungkin bisa berakibat negatif ya. Oke lanjut ya. Nah, ini contohnya. Pengukuran apa nih? Kepadatan dan bisa penjaga bahasa Inggris di sini nih. Dan permintaan oksigen mana ya?
pengukuran dari permintaan apa yang mempengaruhi apa di sini ya. Ceritanya gimana? Ada ceritanya nggak ya? Ada ceritanya mana? Wah, ini agak susah nih ya. Oke, ada yang memahami nggak kira-kira datanya? Kalau udah dapat datanya seperti ini, harusnya sejauh ini udah bisa Anda harusnya ya. Jadi ini ada dua yang diukur di situ ya. Ini juga namanya kalau XII itu masuk data berpasangan ya. Dalam uji hipotesis kita kemarin juga ada statistik yang digunakan untuk menguji data berpasangan. Jadi kalau data berpasangan itu seperti satu orang gitu ya, diberikan treatment A, treatment B gitu. Nah, itu namanya data berpasangan ya. Nah, ini juga begitu. Jadi X dengan Y itu berkaitan ya. Jadi X1, Y1 berarti ini X1-nya 3, Y1-nya 5 gitu ya. X2-nya 7, X2-nya 11. Nah, ini juga ya, ini lanjutannya berarti ya, lanjutannya. Tapi kebetulan di sini Anda perhatikan juga datanya. Ini kayaknya berurutan ya. Tambah lama tambah besar kan ya, betul ya? Cuman di Y-nya apakah dia tambah lama tambah besar juga? Kayak tidak gitu ya. Nah, itu juga kalau melihat data juga diperhatikan itu. Yang mananya yang membesar, yang mana apakah ini membesar? Nah, ini dianggap respon ya. Walaupun saya nggak terlalu ngerti ini apa maksudnya permintaan oksigen kimia, apa maksudnya itu? Permintaan oksigen cair yang saya tahu, oksigen cair gitu ya, itu ada tuh. Kalau oksigen padat ada nggak? Reduksi padat. Jadi seolah-olah reduksi padat itu mempengaruhi permintaan oksigen chemical itu ya, gitu ya. Ya, tapi yang jelas kalau kita mau melihat apakah ini dipengaruhi oleh ini gitu ya. Nah, gitu ya. Paham tuh? Mungkin responnya Y berarti ya. Ini mungkin ya makin besar tapi ada juga yang nggak membesar, dia ada yang kecil gitu ya. Dia ada yang di atas, dia ada yang di bawah. Nanti itu biasa saja ya dalam regresi atau dalam peramalan. Perlu di sini dihitung. Mungkin kalau ini kan lanjutannya ya. Nah, ini juga lanjutannya Y-nya ke sini gitu. Terus nanti ada kita menghitung sigma X, sigma Y gitu ya. Mungkin kalau untuk ujian Anda boleh menggunakan itu dong berarti apa? Kalkulator ya, kalkulator online ya. Mungkin keuntungan Anda kalau ujian daring itu ya bisa menggunakan kalkulator daring ya, harus Anda kuasai juga harusnya itu ya, belajar ya. Jadi kalau kalkulator daring itu apa aja bisa Anda hitung ya. Mau statistik, matik, mau integral itu bisa dihitung semua. Kalau keuangan saya kurang tahu ya. Yang saya tahu kalau untuk apa itu menghitung matematik itu kayaknya semuanya bisa. Mungkin termasuk statistik juga ya. Ada yang free, semuanya free itu ya. Nanti kalau sigma X berarti ini jumlah gitu ya. Kalau sigma Y ini jumlah. Gitu. Jumlahnya semua ya. Oke. Nah, terus mau diramalkan bagaimana bentuk ramalan Y kita sama dengan A tambah BX ya. Atau alfa tambah beta X. Gitu. Nah, ini di plotnya seperti ini jadinya ya. Di plot, kemudian namanya scatter diagram ya. Kan itu ya scatter diagramnya. Kemudian kalau kita meramalnya bisa banyak ya. Bisa ke sini, bisa ini gitu. Mungkin ini yang pertama, ini yang kedua, terus itu makanya harus apa namanya? Jumlah kuadrat jaraknya harus minimum gitu ya. Jadi itu konsep dari linear model itu ya. Linear regression model itu. Nggak diselesaikan ini.
Oh, teorinya dulu ya. Gimana cek kita memiliki set data tadi udah kebayang ya. Kalau tadi itu apa? XI-nya itu solid solid reduction ya. Betul nggak? Ya, solid reduction. Sementara responnya adalah chemical oxygen demand. Walaupun kita nggak ngerti maksudnya apa ya, tapi mungkin cara menghitungnya aja kita perhatikan. Ya, kalau masalah kita apa tadi? Misalkan mahasiswa 1 gitu ya, mahasiswa 2, mahasiswa 3 gitu ya. Nah, ini jumlah belajarnya, nah, ini IPK-nya gitu ya. Di IPK sih nggak ada yang sampai 11 gitu ya. Mungkin anggap saja gitu. Berapa IPK-nya 2,7, 2,8 gitu ya. 3,3, 3,7, 2,1 gitu bisa aja berapa saja. Oke. Nah, ini teorinya dulu. Ini XI, YI ya. Ini termasuk data berpasangan namanya ya. Dan satu model yang di-fitkan gitu ya. Di-fitkan itu apa? Itu YI sama dengan A tambah BXI. Nah, mungkin itu teori matematiknya ya. Jadi YI itu masuk ke sini, XI di sini. Nah, tentunya kalau kita memiliki 20 data berarti ada 20 dong persamaan ini ya. 20 persamaan ini. Sementara AB-nya itu mau dicari gitu ya. AB-nya itu mau dicari. Nah, kalau kita mau mencari AB itu tentunya kita kurangkan YI itu dengan YI topi ya. YI topi itu adalah hasil ramalan ya. Jadi hasil sebenarnya dikurangi dengan hasil ramalan. Oke, paham ya? Jadi itu yang dikatakan sebagai EI. Nah, EI-nya ini yang harus diasumsikan. Berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan varians tau kuadrat ya. Nah, ini udah langsung aja dikasih rumus nih, harusnya enggak dari sini dulu ya. Dia pakai least square estimates atau taksiran kuadrat terkecil ya. Jadi kalau Anda tulis, mungkin bisa dibaca di bukunya. Sigma EI kuadrat ya harusnya. Nah, tadi udah dijawab oleh teman Anda kenapa kuadrat, karena error itu bisa positif, bisa negatif ya. Kalau kita jumlahkan saja errornya itu bisa jadi nanti jumlahnya akan 0 ya. Jadi Anda tidak punya kesalahan. Padahal bedanya itu sangat jauh ya. Makanya sigma EI kuadrat kemudian diturunkan ya. Pakai apa itu namanya? Turunan pertama gitu. Terus nanti didapat lah ya. Nah, kalau ini bacanya langsung aja dipakai ya. Kalau nanti bikin tugas akhir, ini harus ditunjukin datangnya dari mana. Jadi B itu didapat dari XI kurang X strip ya kali YI kurang Y strip dibagi dengan XI kurang X strip kuadrat. Nah, bisa ya? Udah dapat tuh. XI-nya kan ada tadi. XI-nya. Kalau begini juga masih susah loh ngitungnya ya. Jadi kalau ada 20 data, Anda ngitungnya harus 20 juga ya. Atau makanya ini harus disederhanakan dengan menggunakan aljabar. Ini dikalikan ya. XI kali X kali YI strip. Nah, itu bisa ya. Kemudian apa lagi? XI kali Y strip. Nah, Y stripnya ini udah dapat ya dari data. Terus diambil rata-ratanya. X strip juga gitu ya. Atau kalau Anda punya kalkulator juga bisa diplot ya. Kalkulator. Coba dibaca malnya, kemudian dicoba menghitung latihannya saya berikan ya. Oke, paham ini ya? Kalau XI kurang X strip kuadrat ini juga harus disederhanakan. Soalnya kalau tidak Anda harus menghitung. Kalau 20 data ya harus 20 kali ngitungnya ini ya. Itu baru ngitung ininya saja. Belum lagi yang kemudian kalau B-nya udah dapat nanti B-nya dimasukkan ke sini ya.
Jadi dengan turunan pertama tadi, kita bisa menentukan B dan A. Jadi A dapat Y strip kurang B X strip. Oke, bisa tuh ya. Ini mudah nih, tapi ini ada contohnya nggak ya? Ini perkara American Express Company. Ini penerbit kartu kredit kayaknya nih ya. Jadi diambil 25 random sampel dari pemegang kartu kredit, terus gimana? Jadi diambil informasi dari orang-orang itu ya. Jadi datanya seperti tabel 10.1. Apa tuh? Ada 25 di sini ya. Kemudian ada miles-nya. Jadi kalau miles ini mungkin keuntungan yang didapatnya ya. Kemudian dolarnya apa? Kalau miles itu biasanya dipengaruhi oleh transaksi ya. Kemudian dia mendapatkan nilai dari bank itu ya. Itu namanya miles-nya. Kemudian dolarnya. Dolarnya mungkin apa nih kira-kira nih? Apakah jumlah yang dibelanjakan atau jumlah tabungan tidak terlalu jelas? Mungkin diceritanya gimana tuh? Coba. Ada yang mau mencoba menerjemahkan ini nggak? Halo? Made questionnaire the total number of mile yang melibatkan yang dibelanjakan gitu. Jadi apa katanya nih? Orang-orang itu informasinya diperoleh meliputi jumlah mile yang di apa nih? Jumlah miles yang jadi miles itu dapat dibelanjakan ya oleh setiap pemegang kartu selama periode tertentu. Tapi dolarnya itu apa dong? Jadi sepertinya dolarnya itu mempengaruhi miles itu ya. Atau miles itu mempengaruhi dolar ya, dolar. Atau mungkin jumlah Y-nya itu adalah jumlah jumlah dolar yang dibelanjakan. Kemudian X itu sebagai jumlah miles. Jumlah miles yang travel ya. Yang dijalani gitu ya. Jumlah dolar yang dibelanjakan dengan jumlah miles yang dijalani. Apakah itu suatu regresi linier ya? Kan jangan sampai terbalik aja menentukan XI sama YI-nya itu ya. Jadi kalau menghitungnya saya yakin Anda udah mahir menghitungnya. Jadi ini Y, ini X ya, ini dijumlahkan mungkin dengan ribuan ya, 1211. Kemudian dolarnya 1800. Kalau 2405, miles yang didapat 1345. Gimana tuh ceritanya? Jadi ini X dijumlahkan, nah ini namanya sigma XI ya. Sigma XI, ini sigma YI ya. Kemudian kalau X kuadrat berarti X kuadrat dikuadratkan dulu ya. 1211 dikuadratkan jadi segini. 1345 jadi segini. Terus dijumlahkan, nah ini namanya sigma XI kuadrat ya. Atau sigma X kuadrat.
Kemudian ini Y juga gitu sama ya. Y dikuadratkan, kemudian kuadratkan juga Y-nya, kemudian dijumlahkan. Jadi ini namanya sigma Y kuadrat. Nah, ini namanya sigma XY ya. Sigma XY segini. Paham ya? Kalau XY berarti dikalikan ini sama ini ya. Ini sama ini dikalikan. Kemudian dikuadratkan ke angka terlalu besar. Mungkin dalam latihannya nanti cuma 7 datanya ya. Walaupun kecukupan datanya tidak terpenuhi di situ ya. Cuman saya pengen lihat Anda bagaimana Anda menghitungnya untuk memperlihatkan bagaimana metode itu bekerja. Gitu. Ini paham nih ya? Ini sigma XY namanya atau sigma XY. XY saja ya. Ini jumlahnya, ini jumlahnya ya. Nah, terus dimasukkan ke dalam. Ini SSX namanya ya, sum square dari X itu sama dengan sigma X kuadrat. Dikurangi dengan sigma X kuadrat dibagi N. Sigma X kuadratnya udah ada tadi kan. Kemudian sigma X, kalau sigma X lain lagi ya. Sigma X kuadrat. Ini jumlah X-nya itu ya, dijumlahkan dulu, kemudian kuadratin. Nah, itu akan beda ya. Didapat 79.449. Nah, yang 79.000 itu yang ini ya. Oke, bisa tuh ya. Nah, terus dibagi 25 jumlah datanya. Yang dapat segini 40 juta. Sekian. Nah, ini namanya SS XY sama dengan sigma XY dikurangi dengan sigma X kurang sigma Y bagi N. Ini sum square. Sum square itu apa tuh? Sum square. Jumlah kuadrat ya. Jumlah kuadrat XY namanya. Itu sigma XY rumusnya aja diikutin. Sigma X bagi sigma Y dibagi N. Sigma XY tadi yang di sebelah kanan. Dapat 51.000. Terus diapain lagi? Dari mana datang itu? Kok bisa jadi begitu ya? B1 itu katanya SSXY dibagi dengan SSX. Kalau cara ngitungnya itu mungkin banyak ya. Boleh aja Anda gunakan yang mana, asal jangan sampai salah. Mana yang tadi? Kan yang ini sebetulnya ya. Berarti B-nya itu, ini kita kalikan dulu ya. XY kali YI. Jadi kalau hitung manual caranya begini ya. Kalau ngitungnya agak sedikit canggih ya seperti yang tadi itu. Atau kalau yang Anda sudah paham, Anda boleh menggunakan kalkulator. Anda boleh menggunakan kalkulator. Harus paham ya, jangan terbalik memasukkannya. Mana yang XI, YI. Ya, itu dipelajari dalam manualnya ya. Boleh pakai ini atau pakai yang ini. Nah, ini mungkin kalau di kelasnya harus kita tulis ya, kenapa aku bisa jadi begini ya. Mungkin setelah itu diuraikan, kemudian dengan sedikit manipulasi gitu ya, dia bisa membuat rumus itu jadi seperti ini. SSX itu sum square dari X, seperti ini dapat ya. Sum square dari XY, cuma ini saja. Sum square dari Y nggak dihitung ya. Nah, mungkin tidak perlu. Maka dapat B1. B1-nya dapat segini. Apa bedanya B1 sama B0? B1-nya ada SSX dibagi SSXY dibagi SSX ya. Dapat 1,25 sekian 1,26 dibulatkan ya. Kemudian B0-nya adalah Y strip kurang B1 strip. Nah, ini masih rumus yang tadi ya. Mungkin B1-nya itu yang apa tadi itu? Sigma XY kurang X strip dikali dengan YI kurang Y strip ya, dibagi dengan sigma XY kurang X strip kuadrat ya. Nah, ini cuma
Ini tidak dibilangin datangnya dari mana, jadi kita pakai saja ya. Nah, ini didapat Y strip, Y topi itu adalah 274,85 ditambah 126 kali X. Nah, ini bentuk persamaan regresinya dari data itu ya. Jadi data itu nanti akan dapat kita memperoleh garis regresinya ya gitu ya. Itu tadi konsepnya adalah dengan meminimize error itu ya. Asumsinya error itu harus berdistribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi tau kuadrat ya. Nah, ini namanya pendekatan analisis variansi ya. Jadi sumber variasinya ada yang dari regresinya, ya. Sum square dari regresi, ini sum square dari error, ini sum square dari total ya. Ini derajat bebasnya namanya dv-nya itu 1, ini n kurang 1, ini n kurang 1. Kalau dijumlahkan, ini kalau SST itu kalau dijumlahkan dia harus sama ya. Jadi dari totalnya itu kalau dijumlahkan harus n kurang 1 di sini. Kemudian MSR itu mean square regression itu SSR dibagi 1, kemudian mean square error SSE dibagi n kurang 2 ya. Ini pembaginya dari sini. Ini dibagi sama ini dibagi sama ini ya. Kemudian F ratio itu derajat bebasnya ngikutin 1, n kurang 2 ya. Jadi derajat bebas pertamanya 1, derajat bebas keduanya n kurang 2. F rasionya itu MSR dibagi dengan MSE. Paham itu? Nah, sekarang menjadi pertanyaan saya, sum square totalnya mana? Kita lihat berikutnya ya. Nah, ini sudah ada di sini. Kita perhatikan yang 64.000 itu yang mana, kalau yang 64 juta atau yang mana, yang 2 juta atau yang mana, yang 66 juta atau yang mana ya. Kita kembali dulu. Mana dia di sini? Kok tidak ketemu? Dua 2,328 yang mana? Angkanya tidak ketemu di sini. Jumlah kuadrat regresi itu berarti apa tuh? Berarti YI dikurangi dengan Y topi itu ya. Y topi pada nilai XI ya kan. Di pada setiap nilai itu Anda masukkan XI-nya, X-nya ya, kemudian Anda jumlahkan, kemudian dikuadratkan. Itu yang sum square kan ya. Jadi di sini tidak dihitung, tapi langsung saja ya. Terus apa lagi? Kalau errornya hitungnya di mana?
Sum square total. Angka 66 ini dapatnya di mana nih? 66 juta itu. Kalau udah ketemu kita salah satunya, mungkin salah satunya bisa tidak usah dihitung ya. Kalau udah dapat 64 atau 66 atau 2 dari 3-nya harus dapat dulu ya. Dapat dulu ini atau ini di atas atau sama ini, kemudian dikurangin jadi ini gitu. Oke, ada yang tahu nih datangnya 64 itu yang mana tuh coba? 64 yang mana? enam puluh empat juta itu yang mana tuh? 79 ini kali di kuadrat ini. 79 di kuadrat. Nah, kita tinggalin aja dulu yang ini ya. Nanti kita ulang lagi. Nggak terlalu jelas ini yang mana yang totalnya itu. Kalau yang regresi, kalau yang totalnya itu dihitung dari berarti errornya itu dari Y topi dikurang YI kan ya. Terus kalau yang regresinya gimana? Jadi kita lanjutin dulu. Ini 64. Terus sekarang kalau ini kalau F rasionya itu berarti yang ini bagi yang ini ya. Kalau ininya saya masih ingat. Kemudian didapat P yaitu 00. Nah, artinya nggak di situ. Nah, kita tinggalin dulu yang itu ya. Sekarang kita lanjut dulu sama di sini juga ada confidence interval untuk B-nya ya, atau betanya itu, betanya ya. Betanya kita pakai aja lah rumus ini ya. Jadi beta itu kita yakin alfa tambah beta X tadi ya, Y sama dengan alfa tambah beta X. Dengan keyakinan segini, kita yakin beta itu akan kita dapatkan dari di antara nilai ini sampai ini. Cuman di sini ada SXX di sini. Apa tadi SXX? Sum square dari XX ya. Nah, udah ada di tabel tadi kan ya. Mana tadi? Ini SSX ya. SSX dengan SSXX sama nggak? X dengan X berarti X saja ya. Ini ke bukunya bisa kan nih. Kalau SXX berarti X dengan X ya. Sum square X dengan X. Kalau XY berarti sum square X dengan Y gitu ya. Nah, terus kalau kita memiliki regresi segini, maka beta itu akan terletak di antara nilai ini sampai ini. Di mana T alfa per 2 adalah nilai dari distribusi T dengan derajat kebebasan N kurang 2 ya. Ada contohnya. Nah. Lanjut dulu ya, kita lihat dulu namanya ukuran P seberapa besar korelasi antara
X dengan Y ya. X dengan Y. Itu disebut sebagai koefisien korelasi namanya ya. Koefisien korelasi itu bisa dia nanti positif ya, kemudian bisa juga dia negatif ya. Nah, kalau dia positif itu berarti memang dia kalau X itu tambah besar, Y-nya juga tambah besar ya. Kalau korelasi negatif itu, kalau X-nya tambah besar, Y-nya tambah kecil gitu ya. Jadi seperti kayak X gitu ya di gambar. Kalau dia menghadapnya ke kanan ke atas, berarti dia nanti positif ya. Rumusnya ini B dikali B-nya tadi dari apa tadi namanya slope ya, slope ya. Kalau Y sama dengan A tambah BX, berarti B-nya itu slope, A-nya itu dianggap intercept tadi ya, di definisi awal tadi. Nah, dihitungnya pakai rumus ini ya, SXX, ini SYY. Nah, ini negatif atau bukan ini ya? Ini melakukan saya nih sebelah kanan ini ya. Mungkin kita pakai aja yang sebelah kiri ya. Apakah ini ada negatifnya atau bukan gitu. Yang kiri ini aja kita pakai. B sama akar SXX dibagi SYY. B-nya udah dapat sama kita tadi kan ya. Jadi nilai-nilai yang mungkin dari P itu, jika P itu sama dengan 0, nah, jadi kalau dia sama dengan 0 artinya tidak ada korelasi gitu ya. Jadi tidak ada persamaan linier, hubungan linier antara dua variabel random. Jadi X, Y, Y itu dianggap variabel random ya. Kalau yang selama ini kan kita menganggap cuma satu saja dari sampel itu dianggap random ya. Nah di sini berarti antara variabel X dan Y tidak ada hubungan linier gitu katanya kalau lambda-nya 0. Kemudian yang kedua, jika rho itu bukan P ya, sorry ya. Jika rho itu 1, korelasi itu ya, yang rho itu. Terdapat hubungan yang positif, kuat gitu ya. Jadi memang hubungan perfect, positif, hubungan linier antara dua variabel. Yaitu, jika suatu variabel itu meningkat, maka variabel yang lain juga meningkat gitu ya. Jadi seperti dugaan kita tadi, jumlah jam belajar Anda meningkat, maka IPK Anda harusnya juga meningkat gitu ya. Itu namanya korelasi positif namanya ya, atau perfect. Satu itu dia perfect, jadi nilai rho itu di antara min 1 sampai dengan 1 ya. Jadi kalau atau 100% ya, min 100% ya gitu ya. Jadi kalau 1 itu berarti dia hubungan linier, sempurna, dan positif ya. Jadi positif itu artinya kalau X-nya meningkat, Y-nya juga akan meningkat. Kalau negatif nanti kalau X-nya meningkat, berarti Y-nya turun gitu ya. Mungkin jumlah jajan itu saya kira masuk nanti dalam korelasi negatif itu jadinya ya. Sampai tingkat tertentu ya. Terus apa lagi? Ketiga, jika rho itu sama dengan min 1, itu dikatakan hubungan linier negatif sempurna antara X dan Y ya. Jika X atau Y meningkat, maka variabel yang lainnya akan turun. Jadi kalau X-nya naik, Y-nya turun, atau X-nya turun, Y-nya naik itu. Kemudian kalau rho itu di antara 0 dan 1, dalam nilai absolut, itu merefleksikan kekuatan hubungan dari hubungan linier antara dua variabel. Jadi sebagai contoh, misalkan 0,9 gitu ya.
mengakibatkan hubungan positif yang kuat antara dua variabel. Ya. Di suatu korelasi misalkan min 0,7 itu mengakibatkan hubungan yang lebih lemah. Lebih lemah itu maksudnya dari 0,9 itu ya. Lebih lemah dia hubungannya negatif gitu ya. Jadi korelasi negatif namanya. Tapi hubungannya tetap namanya hubungan linier ya. Kalau rho-nya 0,3 apabila dibandingkan dengan 0,9 dengan 0,7 itu relatif lemah, positif linear relation antara X dan Y ya. Kira-kira gini gambarannya ya. Rho itu dia 1, berarti naik seperti inilah ya. Berarti kalau rho 1 itu berarti tepat aja dong titik-titiknya ya. Tepat titiknya. Kalau dia negatif berarti tepat juga pada titik itu garis itu ya. Makanya rho-nya katakan 1. Oke lanjut ya. Kalau ini, jadi kalau setelah upload tuh gambarnya begini, Anda menggunakan regresi linear ya nanti Anda akan memperoleh rho itu sama dengan 0 ya. Ya kalau ini kira-kira ya ini memang turun juga sih, tapi rho-nya tidak 1 dan juga bukan 0 ya. Mungkin bisa dihitung nanti ini negatif sekian gitu ya, 0,8 sih kelihatan di situ. Kemudian kalau rho-nya 0,6 ya kira-kira bentuknya begini ya kalau di plot itu. Kemudian kalau rho-nya 0,9 yang mungkin lebih bagus daripada yang 0,7 yang tadi ya. Jadi lebih mendekati garis itu. Yang minus 0,9 tapi hubungannya kuat, negatif, dan linier ya. Kalau ini kelihatan juga kayaknya naik ini ya. Tapi kalau Anda menghitungnya rho-nya itu 0,4. Kira-kira seperti itu gambarannya. Kalau ini juga bentuknya ini bukan linier ya. Ini tadi sepertinya gambar lebih kepada siklik ini nantinya, siklik atau kayak diagram sinus itu ya, sinus kosinus itu. Tapi kalau dalam siklik itu peramalan itu seringkali memang kebanyakan siklik ya. Kenapa? Karena ada musimnya kan, musim namanya. Musim kalau siklik itu musim. Kalau misalkan mau tahun baru gitu ya, terus penjualan meningkat gitu ya. Dan kalau mau hari lebaran keagamaan juga gitu sama ya. Jadi tidak cenderung datar itu ya. Itu makanya tadi di awal sudah saya katakan mungkin sampai tingkat tertentu mungkin bisa kita gunakan ya, kecuali kalau udah jadi musim itu mungkin agak ramalan kita bisa kacau ya kalau seandainya ada musim itu. Atau mungkin musim pandemi itu juga mungkin semua ramalan juga tidak berlaku di situ ya. Nah, itu mungkin diperlukan metode yang lain ya. Itu bisa nggak misalkan 10 bulan Anda gunakan metode linear gitu ya, atau metode konstan gitu, kemudian pada waktu ada musim itu Anda menggunakan metode yang lain. Mungkin itu perlu dicermati ya. Apalagi. Ini masih korelasi ya. Hubungannya apa? Ada yang mau menerjemahkan nggak nih ya? Ini kayaknya peneliti tumbuh-tumbuhan ini ya. Terus gimana? Suatu eksperimen dengan 29 lobloli. Lobloli itu pinus ya. Pinus secara random diambil, kemudian diteliti gitu ya, menghasilkan tabel 11,9 pada spesifik gravity dalam gram per cm kubik ya. Dan modulus dalam kilopascal ya, terserahlah ceritanya gimana nanti ya. Yang jelas ada 29 data gitu, terus sebagaimana di tabel, kita lihat aja tabelnya ya. Nah, ini nanti dihitung modulus of rupture. Nah, saya tidak terlalu mengerti. Ini X-nya, ini Y-nya yang jelas ya. Nah, ini nanti kita perhatikan apakah ini berurutan, ternyata tidak ya.
Apakah ini juga berurutan? Kayaknya juga tidak. Jadi bisa aja dalam bentuk data yang masih kacau gitu, tapi setelah dihitung nanti bisa kita buat Y sama dengan A tambah BX-nya gitu ya, atau alfa tambah beta X. Nah dari situ nanti kita bisa menghitung korelasi gitu ya. Oke, datanya udah oke ya. Ada berapa tadi katanya 29 ya. 29 data. 19 atau 29? 29 ya. 29 buah data. Berarti ini hati-hati bacanya ya, ini sambungannya bukan ke sini ya, tapi sambungannya ke sini ya. Nah, ini sambungan ini ke sini ya. Gitu. Nah, kemudian dihitung jumlah kuadratnya, kemudian jumlah kuadrat Y gitu ya, kayak tadi juga sama. SXX apa tadi? SYY apa tadi? SXY berapa tadi? Kemudian korelasinya didapat 0,9 ya. XXX. Nah, mungkin balik lagi ke depan ya, cara ngitungnya tadi ya, XXX berapa, SY berapa, XXY berapa gitu ya. Dan ini udah dapat di sini, kita bisa menghitung persamaan regresi, kenapa nggak dibuat ya. Yang kita gunakan rumus yang sebelumnya itu ya, dapat rumus sebelumnya, kita bikin dulu persamaan regresi ya, tapi di sini dia tidak menghitung persamaan regresi, tapi menghitung korelasi. Gimana tadi ngitung korelasinya? SXY. Oh, tadi berarti bukan minus berarti ya. XY dibagi dengan akar dari XXX ya, dikali SYY kan gitu aja. Jadi perolehan dapatnya 0,9. Nah, 0,9 ini artinya apa? Dia berkorelasi positif ya. Memang iya. Apa tadi ceritanya gitu ya? Spesifik gravity itu memang mempengaruhi modulus of rupture itu ya. Modulus ini kalau di daun tuh saya nggak terlalu paham ya. Mungkin apakah ukuran daun atau gimana gitu, nggak jelas. Kalau ini kayaknya gravitasi bukan ya. Itulah ya. Dan ini data X-nya, ini data Y-nya ya. Ini data berpasangan. Oke. Kita lanjutkan dulu dengan multiple regression ya. Walaupun pada tabel ANOVA tadi saya agak sedikit masalah di situ ya. Kalau multiple linear itu bentuknya begini ya. Nah, ini bentuk data kita. Jadi yang mau kita ramalkan itu Y. Tapi kenapa nulisnya jadi begini ya? Udah ditulis tadi ya. Y itu sama dengan beta 0 tambah mau pakai beta juga semua ada apa-apa, beta 0 tambah beta 1x 1 gitu, tambah beta 2x2 tambah beta 3x3. Nah, itu bentuk yang mau kita ramal ya. Misalkan apa contohnya? Apakah inflasi itu dipengaruhi oleh apa tadi? Bantuan langsung tunai, kenaikan gaji pegawai misalkan ya, atau jumlah impor, terus faktor keempatnya misalkan jumlah ekspor gitu ya. Jadi 4 itu, nah bisa nggak kita membuat persamaan regresinya? Nah ini datanya ini nanti berbentuk seperti ini ya. Y sama dengan, jadi Anda membuat nanti YI sama dengan B0 tambah B1. Ini B0, B1, beta 1, beta 2, beta K itu dicari ya. Dicari X1I, X2I tambah XKI itu tergantung datanya ya. Nah, jadi data kita berbentuk apa? X1I, X2I, XKI ya. Koma YI terakhirnya ya.
Dipaham tuh? Nah, sama aja kayak tadi, kalau cuma satu kan segini cuman ya. Ditambah YI, sekarang kita perumum ini. Nah, ini dikatakan respon YI, dan di fit, nilai yang di fit itu YI topi, yang diramalkan maksudnya ya, diramalkan topi. Nah, contohnya aja langsung gini ya. Menentukan apa namanya, persamaan normalnya dari multiple linear regression ini menggunakan matriks ya, matriks. Jadi ini datangnya dari mana tidak dikasih tahu. Ini sigma YI. Ini yang mau kita tentukan itu adalah B0, B1 ya, B2, B3, itu aja ya. B0, B1, B2, B3. Kalau YI XKI itu data ya, datanya. Kemudian ini B0 sigma X1I tambah B1. Nah, ini bukan AI, ini salah ini ya. Kan bentuknya sama sama ini. Oke, X2I harusnya ya, X2I. Nah, ini namanya persamaan penaksiran normal gitu ya. Nah, dari sini sebetulnya dengan pengetahuan tentang matriks itu kita bisa memperoleh B0, B1 sampai BK gitu ya. Sehingga kita peroleh nanti bentuk peramalan kita adalah Y sama dengan B0 tambah B1 X1 tambah beta 2X2 tambah beta N XN ya. Gitu. Nah, langsung aja ke contohnya. Tapi contohnya ini bukan ekonomi ya. Apa nih maksudnya nih? Truk pickup. Jadi suatu studi yang dilakukan terhadap truk pickup. Kayaknya lampunya ya. Lampu truk pickup diesel gitu ya. Untuk melihat jika kelembapannya, kemudian temperatur udara dan barometrik, tekanan udara berarti ya. Tekanan udara mempengaruhi emisi dari oksigen nitrat. Ya, jadi oksigen nitrat itu sebagai responnya ya. Berarti humidity itu sama air temperature itu sama barometer pressure itu sebagai X-nya ya. X1, X2, X3, berarti ada 3 X-nya sekarang. Jadi kalau kita pakai inflasi dipengaruhi oleh apa tadi, bantuan langsung tunai, kenaikan gaji pegawai, jumlah ekspor, jumlah impor ya, terserah nanti boleh dicari datanya. Harusnya saya ngasih tugas Anda tuh harusnya ya. Tapi udah kebanyakan tugas ya, ya. Jadi kalau Anda suka boleh aja dikerjakan. Jadi datanya tentunya diambil ya. Datanya ini gimana bentuknya ya? Diambilnya truk yang sama gitu. Truk yang sama mungkin bisa juga truk yang berbeda kali ya. Mungkin dengan merek yang sama harusnya. Speknya harus sama ya. Kita lihat humidity-nya, air temperature-nya, barometer pressure-nya. Kemudian jangan terbalik gitu ya. Kemudian yang mau dilihat adalah emisi dari oksigen nitratnya gitu ya. Nah, ini sebagai Y-nya udah dikasih tahu di sini ya. Ini bacanya juga hati-hati. Ini berarti ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya berarti 20 nih. 20 udah pasangan data. Data multiple regression ya. Di X1 ada, X2
Ada X3 ada ya, sebanyak juga 20 banyaknya ya. Nah, ada literaturnya ya. Jadi kalau sigma YI ya dijumlah aja gitu ya. Sigma XI juga gitu sama sigma X3 juga gitu jumlah. Yang tadi XI, X1I namanya ya, ini X2I, ini X3I ya. Ini yang namanya Y1, Y2 terus sampai Y20 ya. Nah, ini yang tadi X1, X11 sampai X120, X21 sampai X220, X2I ya, ini X3I ya. Kalau di dalam notasi matrik tadi. Terus kemana lagi? Langsung dapat. Dari mana datangnya tuh? Kurang nih ya. Anda cari dalam buku ya. Gimana menentukan apa? Berarti ini betanolnya berarti ya. Ini betanolnya. B0-nya ya, B0-nya. B1-nya itu minus 0,0026 ya. Nah, ini namanya beta 2 plus ya, plus 0,000799. Kemudian B3-nya segini. Nah, tidak segampang itu kayaknya juga ya. Dapat kok langsung dapat di sini. Dia tidak menunjukin cara menghitungnya ya. Oke, itu tugas Anda. Disuruh mencari dari mana datangnya itu ya. B0-nya rumusnya apa gitu ya. B0 rumusnya apa, B1 rumusnya apa, B2 rumusnya apa, B3 rumusnya apa gitu ya. Nah, gitu maksudnya. Ada rumusnya itu ya. Jadi didapat nanti persamaan regresi linear bergandanya seperti ini. Tapi tidak segampang ini kayaknya dapat langsung seperti itu ya. Kemudian, nah, ini salah satu bukti bahwasanya regresi linear berganda itu dapat kita gunakan untuk melakukan peramalan ya. Jadi kalau humidity dia itu kelembapan udara itu 50%, kemudian temperaturnya 76% ya, kemudian barometer pressure-nya 29,3, maka oksigen nitratnya itu dapat kita ramalkan ya. Jadi oksigen nitratnya adalah 0,9, tinggal memasukkan aja ke dalam rumus regresi linear berganda itu ya. Paham ya maksudnya ya? Oke, paham maksudnya itu? Masukin ke sini. X1, X2, X3 jangan sampai salah masukin ya. Ini untuk X1-nya, ini untuk X2-nya, ini untuk X3-nya ya. Nah, berarti kalau dari sini dapat kita baca, berarti X1 itu dia tidak berpengaruh positif dia ya. Anda perhatikan di sini. Pengaruhnya negatif ini. Kalau X1-nya meningkat, Y-nya itu akan turun. Jadi di sini kita juga bisa baca gitu ya. Rumus itu akan berbicara kepada kita. X2, perhatikan, pengaruhnya juga positif. Nah, ini pengaruhnya positif nih, tapi kecil ya, kecil. Sementara yang X3 lumayan besar ya. Pengaruhnya positif, tapi lumayan besar 0,15. Atau pengaruhnya adalah 15% ya. Kalau ini berapa nih? 0,07% gitu, 0,08%. Kalau ini masih lumayan ya, 0,3% gitu pengaruh dari X1 itu. Oke, paham itu? Nah, kalau kita lihat tadi rumus yang di awal ini, nah kalau menggunakan matriks, Anda bisa nggak Anda menghitung nih? Ini ada yang salah di sini ya. Ini tadi B1 sigma X2, X2 lah ya. X2, X2I dong ya. X2I. Kalau menurut dugaan saya juga salah nih. Ya. Dilihat lagi di buku ya. Ini buku yang benar lah ya. Kayaknya ada mungkin salah tulis atau gimana. Bisa aja salah ya. Tapi dia bentuknya itu pasti teratur ya bentuknya itu ya. Mungkin di awalnya mungkin agak sedikit berbeda.
Perhatikan rumus awalnya kan begini nih, ya. Y1 sama dengan ini gitu, ini diganti sama 1 semua gitu ya, tambah EI. Tapi ini EI-nya dikumpul kemudian dikuadratin gitu, itu masalahnya di matriks itu ya. Tapi didiskusikan rumusnya itu ya, jangan sampai salah pakai nanti. Oke, kita lanjutin dulu. Ini masalah supermarket sekarang ya. Masalah supermarket. Nah, apa katanya? Selama 10 minggu itu mungkin waktu melakukan survei itu 10 minggu, terus radio dan iklan radio dan televisi variabel X1 gitu ya. Kemudian in-shop display-nya apa nih? Iklan, mungkin iklan di dalam toko gitu ya. Itu X2. Kemudian hasil penjualan, nah ini udah ya. Sama aja ya, iklan itu apakah mempengaruhi gitu ya. Kalau di sini iklannya bisa macam-macam. Dari TV dan radio, kemudian dari in-store display gitu ya. Di hasil penjualannya tentunya setiap minggu itu dicatat gitu ya. Kemudian diperoleh tabelnya enggak ya. Kemudian ya ini seperti ini bentuknya ya. X1 ini berarti iklan dari radio dan televisi ya. X2-nya dari in-store display gitu ya. Display yang ada di dalam toko. Jadi sama-sama biaya harusnya. Kemudian Y itu adalah penjualan. Jadi perusahaan menganalisis input apakah itu dalam bentuk linear model atau bukan gitu ya. Kita lihat dulu contoh. Ini Y-nya. Y-nya dalam hasil penjualannya. Kemudian X1-nya itu tadi iklan radio dan televisi, besar ini angkanya biasanya. Kemudian ini in-store display. Jadi kalau X1, X2 dikalikan saja ya. Yang hitung-hitungnya bisa kan ya. Kayak kita ngitung apa itu rata-rata dulu ya. Hitung variansi ya. Dan X3, X2 kuadrat, itu berarti ini yang dikuadratin itu. Kalau X1Y, berarti X1 kali Y gitu. Kalau X2 kali Y, berarti ini kali ini gitu. Terus ini ada jumlahnya semua. Hah? Langsung muncul ya. Langsung muncul dia B0, B1, B2. Nah, mungkin tidak segampang itu kayaknya ya. Mungkin ada lihat lagi bukunya ya. Mungkin ada buku yang lebih bagus. Di sini mungkin karena terlalu panjang mungkin dihapus gitu ya. Oke. Ini sudah dapat B0, B1, B2-nya. Tapi untuk dua multiple variable ini tidak ada rumusnya tadi ya. Nah, ini asumsi-asumsi modelnya ya tadi ya. Jadi untuk setiap observasi itu jelas itu ada E namanya ya. E, error ya. Yang diasumsikan dia normal itu dengan rata-rata 0 dan standar deviasi tau. Dan dia independen ya di antara error dan error itu. Jadi tidak saling mempengaruhi ya. Jadi kalau misalkan Anda satu orang yang lagi nilai kita mengevaluasi nilai misalkan satu orang dengan satu orang itu ya perbedaan ramalan kita itu haruslah saling independen ya, tidak boleh saling mempengaruhi. Variabel XI itu diperhatikan ini kuantitas yang tetap gitu ya. Maksudnya apa itu?
Mungkin maksudnya adalah dia variabel bebas ya. Jadi kalau Y itu sama dengan A tambah BX, X itu dianggap dia sebagai fungsi gitu ya, variabel fungsi yang bebas dia X itu ya. Artinya kita nanti bisa mengevaluasi Y itu kalau X-nya diberikan. Jadi kayak tadi contoh, seperti apa tadi, kadar emisi, apa tadi itu, mobil diesel tadi itu ya, itu kan katanya kalau dalam kondisi humidity-nya sekian, kemudian tekanan udara sekian, kemudian itu bisa ditentukan atau diramalkan berapa kadar oksigen nitrat yang dihasilkan gitu ya. Nah, seperti itu. Itu yang maksudnya independen. XI itu adalah independen dari, gimana maksudnya itu? XI independen terhadap suku E. Betul gitu? Ya tidak mempengaruhi ya. Berarti Y-nya dong ya. Kan ngitungnya kan dari Y sebetulnya ya. Error itu kan hitungnya dari Y ya. YI kurang ya topi gitu ya. Topi itu yang ramalannya. Oh, ini cara ngitungnya di sini kali ya. Oke, kalau matrik ini masih ingat Anda ya? Y1, Y2, Y3, YN. Nah, ini kan pengamatannya. Ini hasil responnya nih. 1. Kenapa 1? Karena beta 0 ya. Mungkin pengalinya nanti ini. Jadi Y itu sama dengan, gimana ngitungnya tuh? X kali B gitu ya. X kali beta tambah E gitu. Itu ya. X kali beta tambah B kan ya betul ya. Jadi kan nih kalau Y1 itu sama dengan 1 kali baris kali kolom masih kan ya. Baris kali kolom. Beta 0 tambah B11 kali B1 kali X11 gitu ya. Kemudian B2 dikali dengan X21 terus BK ditambah dengan BK kali XK1 gitu ya. Sama dengan E1. Salah tambah berarti ya. Tambah E1 gitu kan ya. Kan itu tadi yang diulang-ulang sama dia tuh. Jadi menulisnya Y sama dengan X beta kali tambah E ya. Itu kan data pengamatan kita. Jadi yang Anda harus tentukan itu betanya itu ya. Beta 0, beta 1 sampai beta K itu. Bisa dulu kira-kira tuh. Kalau kita belajar aljabar gimana caranya? AX bacanya dulu ya. AX tambah E. Kalau di sini tambah E ya. Oh, sebelah kanannya apa Y? Tidak apa-apa sih. Y sama dengan AX tambah E gitu ya. Nah, sekarang Anda disuruh menentukan E-nya itu ya. X-nya itu, sorry. X-nya itu. Atau betanya itu. Nah, itu. Rumusnya kurang lengkap di sini kayaknya nih ya. Y-nya itu dalam bentuk matriks tadi ya. Matriks yang ini ya. Y-nya ini. Kemudian X-nya itu yang itu ya. Dikali B ini aksennya apa ya? Kalau inverse dia -1 ya. Kalau ini X aksen dicari buku ya. X aksen itu apa maksudnya tuh? Kalau transpose saya kurang yakin ini ya. Karena ini transpose bukan, kalau transpose berarti T di sini ya. T berarti ini aksen ini ganggu ini. Apa maksudnya ini? Y kurang XB aksen dikali dengan Y kurang XB. Jadi B-nya itu nanti didapat, B-nya itu apa?
Yang dia nulis tidak sama, lagi tidak konsisten ini. B-nya itu yang ini ya. B-nya itu. B-nya itu. Ya. Tidak sama dia nulisnya. Jadi X aksen X pangkat min 1 berarti diinverskan dulu ya. Masih ingat menginverskan matriks itu? Dikali X aksen kali Y ya. Nah, ini dalam bentuk matriks semua nih. Kemudian dari Y sama dengan X beta tambah E tadi, penaksiran unbiased untuk kuadrat diberikan oleh error residual mean square. Jadi S kuadratnya itu SSE dibagi N kurang K kurang 1, di mana SSE-nya adalah sigma EI kuadrat. Nah, ini kalau Y-nya udah dapat tadi kan Y topinya, hasil ramalannya itu dikatakan S kuadratnya. S kuadratnya. Terus mana lagi? Selesai berarti ya. Ini mungkin dari tingkat. Kalau di sini mungkin Anda harus cari dulu X aksen ya. Mungkin saya jelaskan minggu depan nih. Terus satu lagi yang tabel tadi itu kayak ganggu ya. Tabel yang ada apa tadi? MSR tadi ya. MSR itu apa maksudnya? Tapi itu menjawab pertanyaan ini harus bisa Anda nih. Jadi ada data regresi XI, YI, XI-nya adalah biaya iklan, nah, sudah ya. Dan YI adalah preferensi konsumen, nilainya dari 0 sampai 1. Preferensi itu kalau kita absen, kalau di sini apa artinya tuh? Tingkat kesukaan gitu ya. Mungkin apakah mereka menyenangi nggak produk yang dijual itu ya. Jadi ada biaya iklan. Apakah orang itu akan menyenangi produk kita nggak lewat iklan itu gitu ya. Nah, jadi bentuknya nanti YI sama dengan Y sama dengan A tambah BX ya. Itu ya sama, mungkin udah ditanya di sini. BX, pakai rumus yang tadi ya. Seberapa besar X itu mempengaruhi Y, serta artinya kemudian hitung nilai koefisien korelasinya. Begitu juga dengan kalau dua variabel ya. Anda disuruh menentukan A, X1 tambah B, X2. Nah, terserah Anda nanti mau pakai apa. Oh, ini salah nih ya. Sorry, diperbaiki. Saya perbaiki ya. Nah, begini bentuk regresinya terakhir itu ya. Apa di sini harusnya? B0 lah ya. B0. B0 tambah B1 gitu ya. Beta 1 gitu ya. X1 tambah beta 2 X2 ya. Kemudian ini nomor B ini belum selesai ya. Anda coba cari sendiri nanti. C-nya di sini ya. Koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini ada YX1 nanti ya. Sorry. Gimana nulisnya nih? YX1 dan YX2 ya. Kebalik.
dan jenisnya ya. Maksudnya itu koefisien korelasi itu nanti untuk menentukan apakah X1 itu berpengaruh positif dia terhadap Y itu, dan X2 itu berpengaruh positif atau berpengaruh negatif ya. Mungkin Anda harus pelajari itu terlebih dahulu ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini juga nanti dipelajarin ya. Ini aksen ini apa gitu. Apakah dia kalau transpose nggak mungkin begini bentuknya ya. Adjoin, kalau adjoin belum bisa saya pastikan ini ya. Oke, mungkin Anda harus baca bukunya ya. Mungkin tidak selesai nih. Dicoba latihannya mungkin mudah ini hitungnya. Cuma 7 data ya, tapi untuk memberikan pemahaman kepada Anda bagaimana tata cara menghitungnya ya. Oke, mungkin sampai di sini saja. Saya coba saya sharingnya. Saya simpan dulu sebentar. Saya kirim nanti lewat WA ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Kalau tidak sampai di sini saja, jangan lupa diskusikan latihan 1 dan 2 ini. Mungkin bagian ini masih banyak yang harus Anda pelajari ya. Bisa tuh ya? Mungkin dibukalah bukunya, buku apa saja boleh. Mau dicari di web juga ada apa-apa ya. Oke. Ya, mungkin sampai di sini saja ya. Saya menemani Anda sampai ketemu nanti. Minggu depan itu kayak libur ya. Libur. Iya. Tanggal 1 Januari. Mana kalendernya? Jumat 2 minggu lagi itu 1 Januari ya. Berarti kita ketemu lagi tanggal 6 atau 7. Berapa nih? 8. Tanggal 8 lagi kita mau ketemu ya. Oke, sampai ketemu lagi nanti tanggal 8 ya. Oke, selamat libur. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.